akan diterima oleh masyarakat dan kita akan mendukung, menurut pemahaman saya adalah sepanjang pada saat bersamaan pemerintah melakukan beberapa hal. Yang pertama, utamakan membantu orang tidak mampu lewat jaring pengaman sosial, BLT. Yang kedua, harus ada program yang terukur dan berkesinambungan. Berkesinambungan itu untuk mengembangkan bahan bakar nabati. Yang ketiga juga untuk melakukan konversi BBM ke BBG. Lalu juga ada pembangunan transportasi massal misalnya. Juga ke dalam itu bagaimana Pertamina misalnya atau PGN melakukan bisnis ini secara efisien, efektif dan bebas KKN. Jadi secara prinsip sebetulnya kita hanya mendukung kalau ini dilakukan secara paralel. Tapi kalau hanya menaikkan karena alasan untuk menutup defisit, ini sudah dilakukan berpuluh tahun tanpa menyiapkan program yang paralel dengan itu. Baik, Pak Agus, sebenarnya ketika kita bicara tentang soal BBM bersubsidi dan lain sebagainya, selalu yang dihadapkan kepada masyarakat adalah kuota yang selalu melebihi atau melebihi kuota yang telah ditetapkan. Ada apa sih permasalahan sebenarnya, Pak? Sebenarnya kan begini, Pak. Saya sependapat dengan Pak Marwan bahwa sebenarnya dialihkan untuk keperluan lain. Yang penting adalah bahwa subsidi ini dimanfaatkan secara tepat guna, yaitu membangun prasarana dan sarana yang infrastrukturnya ini memang kita ini sangat kurang. Itu satu hal, Pak, yang penting. Kalau seandainya ini dialihkan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik, contoh saja, kalau kita... Tapi infrastruktur bisa dirasakan jaraknya agak lama juga sebenarnya, Pak. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Iksan tadi bahwa sekarang apakah ini instan atau yang perlu waktu? Nah, tentu ada pilihan-pilihan ini. Tapi yang penting bagi masyarakatnya diharapkan itu adalah infrastruktur. Infrastruktur nanti siklusnya itu akan terus berkembang dan akan membuat suatu produktivitas baru lagi. Ini yang barangkali belum dilihat oleh pemerintah sekarang. Oke, saya ke Pak Denderlianto yang ada di Yogyakarta. Pak Dender, kalau Anda melihat apa yang berkembang saat ini, sebenarnya ini adalah persoalan yang rutin terjadi, kita alami terkait dengan harga BBM bersubsidi. Selalu alasannya yang ingin menaikkan adalah menyelamatkan keuangan negara dan kuota, sementara yang disebutkan menolak adalah karena akan merugikan masyarakat. Anda memframingnya atau melihatnya secara komprehensif seperti apa, dan apa saja kira-kira yang harus dilakukan, kenapa rasanya penggunaan BBM kita itu selalu melebihi dari kuota yang telah ditetapkan? Pak Dendar. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih, selamat malam. Pada intinya kami dari Pusat Studi Energi UGM telah melakukan kajian yang cukup komprehensif mengenai kondisi dan pemetaan energi di Indonesia. Ada 4 tahap yang harus kita perhatikan dalam menganalisa kondisi energi sekarang. Yang pertama, bagaimana sumber daya energi kita. Kita tahu bahwa di Indonesia kita ada 2 sumber energi fosil dan non fosil. Artinya sumber energi fosil kita punya minyak, kita punya gas, dan kita punya batu bara. Namun untuk road transportation system sekarang ini kita mengandalkan sumber daya energi kita yang berasal dari minyak. Berbicara mengenai minyak, kita tidak juga lepas dari tata kelola energi kita sekarang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Dewan Energi Nasional sudah melakukan dan memetakan bahwa pada sampai tahun 2025 akan ada 23% energi terbarukan sebagai energi bauran dari bangsa Indonesia. Namun kondisi sekarang itu untuk mencapai kondisi tersebut kita masih dibayangi oleh konsumsi BBM yang sangat besar. Dan itu juga memang untuk mengarah ke sana kita juga selanjutnya, Mas, kita fokus dulu tentang apa yang terjadi di hilir sekarang ini soal penggunaan BBM. Namun kita kembali ke masalah BBM tadi, Mas, bahwa struktur APBN kita kan dipengaruhi oleh subsidi BBM yang cukup besar. Tahun kemarin saja kita dipengaruhi oleh subsidi energi kita 311 triliun. Dan tahun sekarang itu diprediksi sampai 400 triliun. Kalau kita mengacu kepada proses pembangunan yang berkelanjutan, tentu kita tidak punya dana lagi atau ruang fiskal untuk membangun. Sehingga untuk jangka pendek, apakah kita perlu menaikkan BBM atau pengembangan infrastruktur, itu kan bagaikan ayam dan telur istilahnya. Jadi dalam hal ini sebaiknya kita jangka pendek ini pemerintah sudah punya keputusan yang tegas bahwa kita perlu mengalihkan subsidi BBM kita ke hal-hal yang lebih produktif. Contohnya pada saat yang sama perencanaan infrastruktur energi sudah dibangun. Artinya bahwa sisa uang yang ada itu tidak digunakan dibagi-bagi ke dalam program pemerintah yang lain, tapi digunakan dalam pengembangan infrastruktur energi yang ada, sehingga dari sana timbul energi baru,
timbul industri baru dan timbul roda bisnis baru. Dalam jangka pendek, garis bawahnya Sehingga dalam untuk jangka pendek, menurut saya, menaikkan harga BBM bersubsidi. Itu kita kan poinnya. Baik, saya ke Bang Ihsan. Bisa ya, seperti itu ya, langsung? poinnya itu nggak. Pertama hati-hati bicara angka. Jangan sampai terkesan ke publik seolah-olah tahun lalu sampai 300. Enggak, tahun lalu cuma 246. Iya. Tahun sekarang pun dirancang